Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Rosiana Elfijar dengan nomor induk mahasiswa 2008105031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas laporan observasi kode etik keguruan pada mata kuliah Etika Profesi Keguruan. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan beserta hasil dari wawancara. Untuk pertanyaan pertama, apa arti kode etik guru bagi Bapak dan mengapa hal tersebut penting? Menurut Pak Azhar, kode etik guru adalah norma dan asas yang mendasari perilaku guru dalam kegiatan profesionalnya. Norma ini berisi petunjuk tentang bagaimana melaksanakan profesi guru dan bersikap di masyarakat. Mengapa sih kode etik itu penting? Karena sebuah pendidikan ditujukan untuk membentuk seseorang. Tidak masuk akal rasanya jika para pendidik tidak memiliki kode etik. Karena ada istilah jika adab lebih tinggi daripada ilmu, dan adab adalah sesuatu yang berkorelasi dengan etika. Maka sebagai pendidik, jika kita ingin menghasilkan peserta didik yang baik, sebagai guru, kita harus dapat menerapkan kode etik. Pertanyaan kedua, apa saja prinsip-prinsip utama dalam kode etik guru yang Bapak ketahui? Ada 4 prinsip yang Pak Azhar ketahui. Yang pertama, yaitu prinsip keadilan, di mana prinsip ini mengharuskan seseorang untuk bisa melaksanakan profesinya tanpa merugikan orang lain, terutama orang yang berhubungan dengan profesi yang sedang dijalani. Yang kedua, prinsip integritas moral, di mana prinsip ini menuntut seseorang profesional agar mempunyai komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesi, masyarakat, dan diri sendiri. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab. Prinsip ini harus dimiliki suatu profesi untuk mampu bertanggung jawab atas akibat yang akan ditimbulkan dengan profesi tersebut, terutama bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang keempat, prinsip otonomi, di mana prinsip ini dilandasi pada keperluan seseorang profesional untuk bisa bebas dalam melaksanakan profesinya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sekolah memastikan bahwa semua guru telah memahami dan menerapkan kode etik tersebut dalam kegiatan sehari-hari di sekolah? Sebagaimana seorang guru, kita dituntut untuk menjadi contoh yang baik bagi peserta didik seperti yang pertama, hadir di sekolah lebih awal dari peserta didik atau dinamakan dengan disiplin. Yang kedua, ketika di dalam kelas saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran sebagai guru, kita harus memberikan suasana yang nyaman untuk peserta didik. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada peserta didik sehingga peserta didik memiliki rasa semangat untuk belajar. Yang keempat, melaksanakan dan menjunjung tinggi kejujuran supaya peserta didik dapat meniru dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, sebagai guru dan saat kegiatan pembelajaran di dalam kelas sedang berlangsung, kita harus bisa membedakan mana siswa yang mampu menangkap pembelajaran dan siswa yang kurang bisa menangkap materi yang dijelaskan oleh guru. Biasanya, sekolah juga mengadakan evaluasi di mana kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja dan kompetensi masing-masing guru di lembaga, termasuk kode etiknya. Sudah diterapkan apa belum? Sementara kinerja kepala sekolah sendiri juga dievaluasi oleh pengawas tiap wilayah. Pertanyaan yang keempat, apa tanggung jawab guru dalam menjaga hubungan profesional dengan siswa dan rekan kerja?
Hubungan profesional guru dengan siswa di mana guru memiliki peran sebagai organisator, demonstrator, bisa menguasai kelas, fasilitator, mediator, motivator, dan informator. Sedangkan hubungan dengan rekan kerja, yaitu ketika berada dalam lingkungan sekolah, sesama guru harus bisa berdiskusi mengenai materi pembelajaran yang akan disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya, kita bisa berdiskusi mengenai pembuatan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana kita dapat belajar mengenai cara bagaimana menghargai pendapat satu sama lain. Pertanyaan yang kelima, langkah apa saja yang akan diambil oleh sekolah dalam mengatasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru? Langkah-langkahnya yaitu seperti yang pertama, memvalidasi benar atau tidaknya pelanggaran tersebut dilakukan. Yang kedua, identifikasi tingkat pelanggaran yang dilakukan. Yang ketiga, pemberian sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pertanyaan yang keenam, apakah ada prosedur khusus yang harus diikuti ketika melaporkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru? Mungkin bukan lebih ke prosedur, tetapi lebih ke bagaimana memvalidasi hal tersebut. Apakah benar atau tidak guru tersebut melakukan pelanggaran kode etik? Sebelum melapor, kita harus memiliki bukti yang mendukung dan relevan sesuai kasus pelanggaran. Setelah adanya bukti valid, selanjutnya kita bisa menghubungi administrator atau kepada kepala sekolah langsung mengenai kekhawatiran kita terhadap guru yang melanggar kode etik. Setelah melapor, akan lebih baik jika hal itu menjadi rahasia yang harus disimpan karena alasan keamanan. Selalu siap untuk wawancara atau penyelidikan dan selalu pantau perkembangan mengenai masalah pelanggaran kode etik. Pertanyaan yang ketujuh, apa jenis sanksi yang diberikan kepada guru yang melanggar kode etik? Pertanyaan yang ketujuh, apa jenis sanksi yang diberikan kepada guru yang melanggar kode etik? Dalam tahap pelanggaran tahap normal, mungkin yang bisa dilakukan hanya dengan teguran. Dalam tahap menengah, dapat dilakukan dengan tahap sanksi. Biasanya berupa pengurangan pendapatan bulanan atau gaji, pemberian surat peringatan, dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan aturan tiap lembaga. Dan dalam tahap berat, dapat sanksi berupa dikeluarkan secara tidak hormat. Dan bila sekiranya itu sangat berat atau fatal, dapat dilaporkan kepada organisasi antar lembaga setempat supaya tidak merekrut guru tersebut ke dalam lembaga lain karena berpotensi melakukan kesalahan yang serupa. Pertanyaan yang kedelapan, apakah guru di sekolah ini diberikan pelatihan atau workshop tentang kode etik dan praktik terbaik dalam mengajar? Di dalam sekolah, untuk workshop atau pelatihan, lembaga sendiri tidak pernah melaksanakan secara pribadi, tapi biasanya itu ada aturan dari pusat. Misalnya, ada workshop atau pelatihan khusus yang wajib diikuti oleh minimal berapa guru dari lembaga. Itu pun tergantung jumlah yang diminta dari seluruh kabupaten atau kecamatan. Dan biasanya materinya itu bervariasi dan pemahaman tentang kode etik guru juga tidak luput di dalam kegiatan tersebut. Pertanyaan yang kesembilan, apakah sekolah mempromosikan kepatuhan terhadap kode etik dan memastikan bahwa kode etik itu sendiri mencerminkan nilai-nilai dan etika yang dianut oleh sekolah? Jawabannya, iya tentu, karena di lembaga juga biasanya terdapat poster-poster tentang kode etik guru, keterampilan dasar mengajar atau RAPBS, rencana
anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang dipajang di dalam ruang guru. Sekian mengenai pemaparan hasil observasi kode etik guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.